Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini perkenalkan nama saya Muhammad Lailul, NPM Mahir 199. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengaplikasikan aplikasi Smart PLS dan juga bagaimana cara untuk mengolah data menggunakan aplikasi Smart PLS. Jadi di sini sudah ada data 100 karena saya menggunakan versi yang gratis, data 100 yang dimana variabel X-nya yaitu transformational leadership. Di sini mempunyai 5 indikator. Terus untuk variabel mediasi ada OGB atau Organizational Citizenship Behavior, dan OGB ini mempunyai 5 indikator. Terus yang selanjutnya itu variabel Y yaitu Employee Retention yang mempunyai 5 indikator. Terus yang terakhir ada variabel moderasi yaitu communication yang juga mempunyai 5 indikator. Oke, langsung saja kita import data terlebih dahulu. Import data untuk file tadi yang sudah saya rubah ke CSV ya. Kita cek untuk datanya sesuai, tidak ada yang bermasalah. Langsung saja kita import. Oke, kita cek selesai, terus kita langsung saja create model. Kita pilih yang PLSM dan kita namai moderasi dan mediasi. Oke, kita masukkan semua variabel indikator-indikator terlebih dahulu ke model. Kita namai transformational leadership. Oke, untuk ER yaitu employee retention. Oke, untuk OGB organizational citizenship behavior kita singkat saja karena terlalu panjang. Yang terakhir ada communication. Oke, kita akan susun terlebih dahulu sesuai dengan hipotesisnya. Oke, kita susun. Oke, seperti ini. Ya, untuk hipotesis pertama yaitu transformational leadership berpengaruh positif signifikan terhadap employee retention. Kita konekkan untuk hipotesis 1. Untuk hipotesis kedua yaitu transformational leadership berpengaruh positif signifikan terhadap OGB. Oh, kembali ya, tadi hipotesis kedua, transformational leadership berpengaruh terhadap employee retention. Terus hipotesis pertama, transformational leadership berpengaruh positif signifikan terhadap OGB. Oke. Untuk hipotesis ketiga yaitu OGB berpengaruh positif signifikan terhadap employee retention. Kita tarik. Untuk hipotesis keempat yaitu OGB memediasi pengaruh antara transformational leadership dan employee retention. Terus hipotesis kelima, communication memoderasi pengaruh transformational leadership terhadap OGB. Yang terakhir hipotesis keenam, communication memoderasi pengaruh OGB terhadap employee retention. Oke, setelah kita membuat model seperti ini, langsung saja kita kalkulasikan. Kita klik calculate, terus kita klik PLSM algorithm. Kita start calculation, kita tunggu sebentar dan hasilnya keluar. Oke, yang pertama kita lihat adalah hasil outer loadingnya. Yang dimana outer loading itu berfungsi untuk seberapa kuat sih indikator itu menjelaskan variabel-variabel tersebut. Dengan syarat N-nya itu harus lebih dari 0,7. Oke, kita lihat yang pertama, communication. Ternyata ada satu nih yang warnanya merah. Oke, yang kalau semisal terpenuhi atau lebih dari 0,7 itu ditandakan dengan warna hijau. Sedangkan kalau di bawah dari 0,7 ditandakan dengan warna merah. Ternyata di communication ada satu nih yang nggak valid. Jadi kita hapus saja. Oke, kita lihat. Oke, juga di transformational leadership yang nomor 2 itu juga nggak memenuhi. Oke, ketika tidak memenuhi kita hapus saja. Seperti itu. Oke, kita hapus untuk tadi TL2 dan C2 seperti itu. Kita hapus TL2 dan C2. Oke, kita calculate lagi seperti tadi. Kita calculate, start calculation. Kita cek apakah masih ada yang perlu dihapus. Oke, oh ternyata masih ada nih transformer yang nomor 1. Oke, kita hapus yang TL1. Kita calculate lagi. Oke, kita cek outer loadingnya apakah sudah hijau semua, dan ternyata sudah hijau semua. Berarti untuk outer loading sudah lolos. Oke, selanjutnya yaitu kita lihat construct reliability and validity. Nah, construct reliability ini itu bertujuan untuk menunjukkan bahwa indikator dalam variabel tersebut itu memang dapat dipercaya dan konsisten seperti itu. Dengan melihat apa? Cronspect alpha dan juga composite reliability yang harus lebih dari 0,7. Oke, kita lihat Cronspect alpha dan composite reliability dari setiap variabel. Ya kan? Warnanya hijau semua dan lebih dari 0,7. Berarti variabel test construct reliability ini terpenuhi dan memang reliable. Seperti itu. Kita lanjut ke yang validity-nya. Oke. Buat apa sih validity? Yaitu untuk menilai indikator itu memang saling berkorelasi antara variabel-variabel tersebut sehingga valid. Seperti itu. Dengan cara apa? Kita lihat AVE-nya. Oke. Dikatakan valid ketika AVE-nya itu lebih dari sama dengan 0,50, dan ternyata di sini valid karena nilainya lebih dari sama dengan 0,50. Selanjutnya kita juga bisa cek di HTMT, yaitu kita cek di discriminant validity. Nah, discriminant validity itu adalah memang satu variabel tersebut itu benar-benar berbeda dengan variabel yang lain. Seperti itu. Kita bisa cek sebenarnya dua cara. Yang pertama cross loading atau HTMT. Tapi saya di sini menggunakan HTMT ya. Oke, untuk syaratnya HTMT itu kurang dari sama dengan 0,9. Kita cek. Nah, untuk semua variabel di sini itu dalam discriminant validity menggunakan HTMT adalah lolos karena nilainya itu kurang dari sama dengan 0,9
Oke, untuk selanjutnya yaitu kita akan melihat hasil intermodelnya. Yang pertama yaitu kita lihat R-square. Nah, R-square itu apa? R-square adalah seberapa besar pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen. Seperti itu. Nah, untuk kriterianya ketika 0,25 itu kecil, 0,5 itu moderat, dan 0,7 itu 0,75 itu kuat. Oke. Kita lihat R-square untuk variabel dependent employee retention memiliki nilai sebesar 0,416. Yang artinya apa? Transformational leadership dan dimediasi oleh OGP itu memiliki pengaruh sebesar 41,6% terhadap employee retention, dan sisanya itu dijelaskan oleh variabel-variabel yang lainnya, yang dimana 41,6% itu cukup kuat atau moderat seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu R square untuk OGP sebesar 0,532 atau 53,2%, yang dimana artinya pengaruh transformational leadership dan ketika dimoderasi oleh communication memiliki pengaruh sebesar 53,2%, yang dimana pengaruhnya cukup kuat, dan untuk sisanya dijelaskan oleh variabel lainnya seperti itu. Kita lanjut untuk F square. F square itu berfungsi untuk melihat seberapa besar pengaruh masing-masing variabel X terhadap variabel Y, ya kan? Oke, kita lihat terhadap yang pertama OGP ya di sini ya. Oke, pengaruh transformational leadership terhadap OGP kita lihat sebesar 0,2268. Perlu kita ketahui untuk kriteria F square 0,02 itu lemah, 0,15 itu moderat, dan 0,35 itu kuat. Nah, di sini kita lihat transformational leadership ke OGP itu nilainya 0,268, yang dimana pengaruhnya cukup kuat seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu variabel transformational leadership ketika dimoderasi atau diperkuat oleh variabel komunikasi itu terhadap OGP, bentuknya OGP itu nilainya 0,02, yang dimana pengaruhnya ini lemah karena mendekati nilai 0,02. Itu untuk variabel Y-nya OGP. Untuk variabel Y-nya employee retention itu yang pertama kita lihat yaitu OGP. OGP organization leadership mempengaruhi employee retention itu 0,02, yang dimana nilainya ini sangat lemah, ya kan, 0,002 sangat lemah. Terus transformational leadership mempengaruhi employee retention itu nilainya 0,143, yaitu cukup kuat atau moderat ya, karena mendekati 0,15. Yang terakhir pengaruh OGP yang dimoderasi oleh komunikasi terhadap employee retention itu nilainya 0,07, sama lemah atau moderasi tapi lemah seperti itu, tidak signifikan. Itu untuk F square seperti itu. Oke, selanjutnya kita menguji hipotesis menggunakan bootstrapping ya. Kita kembali lagi, kita calculate, kita pencet yang bootstrapping. Nah, ini yang penting karena ini itu dalam hipotesisnya dijelaskan bahwa signifikan positif, karena ada positifnya kita pakai yang one tailed seperti itu. Itu aja. Nah, untuk one tailed ya kan, untuk one tailed itu nilai nilai T-nya, nilai T statistik itu harus lebih dari 1,645, beda dengan yang two tailed seperti itu. Oke, sudah kita lihat pertama untuk lihat efek moderasinya seperti itu. Oke, untuk uji terakhir yaitu uji hipotesis apakah benar terdapat efek mediasi dan moderasinya. Kita lihat untuk moderasinya. Oke, syarat untuk dinyatakan valid dan signifikan untuk hipotesisnya yaitu ketika T value karena ini one tailed itu harus lebih dari sama dengan 1,645, ya kan? Terus untuk V values-nya itu kurang dari 0,05 karena pakai signifikan error 9% seperti itu. Oke, kita lihat untuk hipotesis satunya. Pengaruh apakah ada pengaruh transformational leadership ya kan terhadap OGP ini ya. Kita lihat ternyata signifikan, berarti hipotesis 1 diterima. Berarti pengaruh transformational leadership terhadap pengaruh positif signifikan terhadap OGP itu diterima. Untuk hipotesis kedua, apakah transformational leadership berpengaruh positif signifikan terhadap employee retention? Kita lihat ternyata diterima karena di P value-nya lebih kurang dari 0,5 dan T statistiknya lebih dari sama dengan 1645. Kita lihat hipotesis ketiga, apakah OGP itu berpengaruh positif signifikan terhadap employee retention. Kita lihat OGP employee retention. Ternyata ditolak karena tidak sesuai syaratnya, tidak terpenuhi. Berarti hipotesis 3 ditolak. Kita lanjut ke hipotesis keempat, apakah OGP memediasi pengaruh transformational leadership terhadap ER. Kita lihat untuk case dari efek mediasi, kita lihat di specified indirect effect. Apakah OGP memediasi TL atau transformational leadership terhadap employee retention? Kita cek, ternyata tidak diterima atau ditolak karena tidak terpenuhi syaratnya. Jadi OGP tidak memediasi pengaruh transformational leadership terhadap employee retention. Nah, kita lihat juga untuk hipotesis keempat ditolak ya. Kita lihat hipotesis kelima, apakah komunikasi itu memoderasi pengaruh transformational leadership terhadap OGP. Kita lihat communication di transformational leadership terhadap OGP. Kita lihat ternyata ditolak karena tidak memenuhi syarat. Jadi hipotesis 5 ditolak, gitu ya. Terus terakhir hipotesis ke-6, apakah komunikasi itu memoderasi pengaruh OGP terhadap employee retention. Tercek ternyata ditolak juga karena tidak memenuhi syarat. Berarti kesimpulannya hipotesis 1, hipotesis kedua itu diterima, sedangkan hipotesis 3, 4, 5 dan 6 itu ditolak. Dan artinya apa? Di penelitian ini dengan menggunakan 100 data awal itu tidak terjadi efek moderasi dan efek mediasi seperti itu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.